Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan tentang materi dengan topik biosintesis metabolit primer dan sekunder. Artikel yang kami pilih adalah Metabolomic Analysis Reveals the Interaction of Primary and Secondary Metabolism in White, Pale Green, and Green Pak Choi or Brassica rapa subspecies chinensis yang ditulis oleh Gio dan kawan-kawan pada tahun 2021. Berikut adalah anggota dari kelompok kami serta pembagian tugasnya. Ada saya sendiri, Afif Eka Rahma, kemudian Nafika Aulia Wirantias, Diva Aliviani, M. Raihan Yasar, dan Benedikta Michela. Pendahuluan, tumbuhan dapat memproduksi metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer dan metabolit sekunder berfungsi untuk pemeliharaan sel, pertumbuhan, dan perkembangan. Produksi metabolit sendiri dipengaruhi oleh faktor eksternal dan sinyal endogen. Fenilpropanoid, karotin, klorofil, dan glukosinolat merupakan contoh metabolit sekunder. Metabolit sekunder tersebut memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti fenilpropanoid yang memiliki sifat anti-alergen, antibakteri, dan antioksidan, serta antivirus. Kemudian klorofil yang digunakan untuk obat tradisional sebagai penyembuhan luka dan antiinflamasi, serta glukosinolat yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Tumbuhan yang melakukan metabolisme secara normal akan menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS dalam kadar yang tinggi akan menyebabkan alergi, kanker, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, dan degenerasi saraf. Tumbuhan memiliki sifat antioksidan alami sebagai efek dari produksi berbagai metabolit sekunder. Pak Choi merupakan sayuran berdaun hijau yang memiliki nama lain kubis Cina. Pak Choi sendiri merupakan salah satu sayuran yang menghasilkan metabolit sekunder, dan Pak Choi sendiri mengandung senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan bagi manusia, seperti metabolit sekunder yang dihasilkannya, yaitu senyawa fenolik, vitamin, dan mineral. Kemudian studi ini bertujuan untuk mengetahui kandungan serta komposisi fenilpropanoid, karotin, klorofil, dan glukosinolat yang ada di dalam pakcoy warna putih, hijau, dan hijau pucat, serta hubungan antar metabolit tersebut. Kemudian metode. Metode yang pertama adalah penumbuhan tanaman. Benih pakcoy dibeli dengan rincian 3 jenis, yakni warna putih, warna hijau, dan warna hijau pucat. Benih tersebut ditanam di lahan pertanian eksperimental Chungnam National University, Korea. Setiap benih ditanam di kultivar dengan masing-masing 3 kali pengulangan. Kemudian setelah 85 hari, tanaman pakcoy dari setiap jenis dipanen. Sampel yang dipanen kemudian dimasukkan ke dalam nitrogen bersuhu minus 80 derajat Celcius serta diliofilisasi untuk metabolisme profiling dan analisis antioksidan. Analisis dilakukan dalam 3 kali pengulangan secara rangkap. Kemudian metode yang kedua yaitu analisis GCTOFMS. 10 mg bubuk halus dari 3 kultivar pakcoy diambil, kemudian ditimbang. Kemudian setelah ditimbang dicampurkan dengan larutan campuran air metanol kloroform, kemudian ditambahkan 60 mikrolit dari 0,2 gram per liter adonitol. Ekstraksi dilakukan dalam thermomixer kompak dengan kecepatan 1200 rpm, suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Campuran kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Supernatan yang terbentuk sebanyak 800 mikroliter yang mengandung fase kutub dipindahkan ke dalam tabung 2 ml mikrosentrifugasi yang berisi 400 mikroliter air terionisasi. Campuran kemudian disentrifugasi kembali dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit dan destilasi metanol dengan air yang mengandung metabolit polar dengan konsentrator sentrifugal selama 3 jam. Residu diliofilisasi dengan pengering beku selama 16 jam. Residu sendiri akan melalui proses derivatisasi metoksin dan trimetil silil eterifikasi.
Metoksianohidroklorida dalam pirimidin 80 mikroliter 20 gram per liter ditambahkan ke vial dan disentrifugasi dengan kecepatan 1200 rpm suhu 30 derajat Celcius selama 90 menit. Sampel kemudian dicampur dengan N-metil-N 80 mikroliter trifluoroasetamida dan disentrifugasi dengan kecepatan 1200 rpm selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Metabolit primer kemudian dipisahkan oleh kromatografi gas dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan literatur. Metode yang ketiga adalah ekstraksi senyawa fenolik dan analisis HPLC. Senyawa fenilpropanoid diekstraksi dan dianalisis. Sebanyak 100 mg dari setiap sampel serbo dicampur dengan 3 ml larutan MeOH 80%. Campuran diaduk selama 1 menit dan disonikasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Campuran tersebut disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 15 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Supernatan yang terbentuk kemudian diambil dan selanjutnya difilter dengan menggunakan filter yang steril. Pemisahan senyawa fenilpropanoid dilakukan dengan menggunakan kolom C18 pada suhu 30 derajat Celcius menggunakan sistem HPLC seri Agilent Technologies 1200 pada 280 nanometer. Kandungan fenolik dari setiap sampel kemudian dihitung dengan mengacu pada kurva kalibrasi yang sesuai. Ekstraksi karotenoid dan analisis HPLC. Pertama-tama, ekstraksi 10 mg karotenoid dari setiap sampel, lalu ditempatkan dalam tabung kerucut berukuran 15 ml dan dicampurkan 3 ml 0,1% campuran asam askorbat dan etanol. Campuran kemudian diaduk selama 20 detik, lalu diinkubasikan di dalam air pada suhu 85 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dilakukan penambahan 120 mikroliter dari 80% campuran kalium hidroksida ke campuran larutan sebelumnya untuk saponifikasi. Lalu sampel ditempatkan di atas es selama 5 menit. Kemudian ditambahkan 100 mikroliter dari 25 ppm beta apo 8 karotenol standar internal. Kemudian 1,5 ml Aquades dingin dan 1,5 ml Aquades heksana ditambahkan ke campuran tersebut dan disentrifugasi pada kecepatan 1200 rpm dalam suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Untuk ekstraksinya sendiri diulangi sebanyak 2 kali pengulangan. Supernatan lalu dikeringkan dengan gas nitrogen pada suhu kamar dan ditambahkan 250 mikroliter campuran diklorometana dan metanol dengan perbandingan 50:50. Campuran kemudian disaring dalam filter 0,50 mikrometer ke dalam amberglass screw thread vials dan 20 ml sampel tersebut dipisahkan. Campuran antara metanol dengan air dengan perbandingan metanol 92 dan air 8 dengan 10 mikromolar amonium asetat sebagai pelarut A dan methyl ether sebagai pelarut B adalah sebagai pelarut elusi gradien. Untuk gradien yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama 90% pelarut A per 10% pelarut B untuk gradien pertama dalam waktu 0 menit. Kemudian 83% pelarut A per 17% pelarut B dalam waktu 20 menit untuk gradien kedua. Kemudian 75% pelarut A per 25% pelarut B dalam waktu 29 menit. Lalu 30% pelarut A per 70% pelarut B dalam waktu 35 menit. Kemudian 30% pelarut A per 70% pelarut B dalam waktu 40 menit. Lalu 25% pelarut A per 75% pelarut B dalam waktu 42 menit. Selanjutnya adalah 90%
pelarut A plus 10% pelarut B dalam waktu 45 menit. Lalu 90% pelarut A plus 10% pelarut B dalam waktu 55 menit. Untuk aliran pelarutnya sendiri adalah 1,0 ml per menit dan suhu kolom diatur pada suhu 40 derajat Celcius. Untuk kromatogramnya sendiri diperoleh pada panjang gelombang 450 nanometer. Setiap karotenoid diidentifikasi berdasarkan waktu, retensi, dan massa spektrum yang akan dibandingkan dengan standar. Spektrum massa setiap puncak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kandungan karotenoid dari setiap sampel dihitung dengan mengacu pada kurva kalibrasi. Baik, untuk metode selanjutnya adalah analisis kandungan klorofil. Pertama-tama, ekstraksi klorofil dari 10 mg sampel pacoy dalam keadaan kering beku yang dicampurkan dengan 1 ml metanol. Campuran kemudian diaduk selama 30 detik, lalu disonikasikan pada waktu 30 menit dalam suhu 70 derajat Celcius. Sampel kemudian disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm dalam suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Supernatant kemudian disaring dan diukur panjang gelombangnya pada 666 dan 653 nanometer. Kandungan klorofil kemudian diperkirakan dan dianalisis. Untuk metode selanjutnya adalah ekstraksi glukosinolat dan analisis HPLC. Pertama-tama, glukosinolat diekstraksi dari 100 mg pacoy yang dalam keadaan kering beku, kemudian dicampurkan dengan 4,5 ml dari 100 mg metanol didih sebesar 70%. Dan diinkubasikan dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Campuran kemudian disentrifugasi pada kecepatan 14.000 rpm dalam suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian supernatant dilewati kolom mini yang berisi dietil aminol etanol Sepadex strip 25 dan dibilas dengan 3 ml air terionisasi. Lalu dicampur dengan 75 mikroliter air sulfatase yang dimurnikan dan diinkubasi semalaman pada suhu kamar. Sampel kemudian dielusi dengan 0,5 ml air ultramini ke dalam tabung mikrosentrifugal sebesar 2,0 ml dan disaring menggunakan filter jarum suntik PTFE 0,22 mikrometer ke dalam ember gas screw thread vials. Kemudian dilakukan proses pemisahan glukosinolat pada fase terbalik kolom inersil ODS strip 3 dengan jenis kolom pelindung cartridge pada suhu 40 derajat Celcius menggunakan HPLC pada panjang gelombang 227 nanometer. Fase seluler sendiri terdiri dari air ultramurni sebagai pelarut A dan acetonitril sebagai pelarut B dengan laju air 1 ml per menit. Gradien yang digunakan adalah sebagai berikut dengan total 40 menit, yaitu yang pertama 7-24% pelarut B selama 18 menit, kemudian 24% pelarut B selama 14 menit, kemudian 7% pelarut B selama 32,1 menit, dan 7% pelarut B selama 8 menit. Setiap glukosinolat diidentifikasi berdasarkan rasio luas puncak HPLC dan dihitung berdasarkan waktu retensi, area puncak, dan respon faktor dengan mengacu standar eksternal desulfosinigrin. Kemudian
kita dilanjutkan dengan aktivitas superoksida dismutase SOD. Aktivitas SOD sendiri berdasarkan reduksi nitrobotetazolium. Sampel berukuran 50 sampai dengan 250 mikoliter lautan ekstrak metanol dicampur dalam tabung reaksi berisi 0,2 mikoliter larutan asam etilen diamieter asetik atau ETA sebesar 0,1 mikomolar dan 0,1 milimolar dan ditambahkan 100 mikoliter 24 milimolar NTB dan 1000 mikoliter air suling. Reaksi dimulai dengan menambahkan kurang lebih 0,1 ml hidroksil amina hidroklorida. Sampel kemudian dicampur dan diinkubasikan pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Reduksi NBT ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang 560 nanometer menggunakan spektrofotometer UV terhadap larutan air terionisasi. Asam askorbat digunakan sebagai kontrol positif. Aktivitas SOD diperkirakan. Semua analisis dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Kemudian metode ke-8 yaitu uji penurunan daya. Di sini disiapkan larutan buffer fosfat 200 milimolar dengan pH 6,6 serta larutan campuran. Larutan campuran tersebut berupa 2,5 ml dari 1% kalium ferricyanid dan kisaran 50 sampai 250 mikoliter ekstrak lautan metanol yang akan dicampurkan dengan 2,5 ml buffer aliquot fosfat. Inkubasi larutan campuran tersebut dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit dan disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Supernatan berukuran kira-kira 2,5 ml dipindahkan dalam tabung Falcon 15 ml dan dicampurkan 2,5 ml asam trichloroacetat TCA sebesar 10%. Air terionisasi sebesar 2,5 ml dan 0,5 ml 1% berisi klorida lalu ditambahkan ke larutan sebelumnya. Asam askorbat digunakan sebagai kontrol positif dan absorpsi tersebut diukur pada panjang gelombang 700 nanometer dengan peningkatannya menunjukkan peningkatan daya reduksi. Semua analisis juga dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Metode selanjutnya adalah 2-dipenyl 1-pichrilitrazil DPPH scavenging assay. Larutan DPPH metanol dingin dalam kurun 0,15% disiapkan. Kemudian disiapkan juga larutan campuran yang mengandung 4 ml metanol dan konsentrasi ekstrak yang berbeda. Dengan konsentrasi ekstrak yang berbeda tersebut berukuran 20 sampai 100 mikrogram per mililiter dalam 1 mililiter. Larutan DPPH yang berukuran 0,2 ml ditambahkan ke dalam campuran yang kemudian diinkubasi selama 30 menit dalam keadaan gelap pada suhu kamar sebelum proses absorbansi. Absorbansi sendiri diukur pada panjang gelombang 515 nanometer. Asam askorbat sendiri juga digunakan sebagai kontrol positif dengan pengulangannya juga sama yaitu dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian analisis statistik. Analisis statistik ini menggunakan beberapa data yang diskalakan ke beberapa unit yaitu unit variance, principal komponen analisis, dan partial square diskriminan analisis dengan SIMCAP plus 12.0. Principal komponen analisis sendiri memberikan gambaran umum data, sedangkan partial square diskriminan analisis menunjukkan perbedaan berdasarkan plus-score yang diberikan dari masing-masing data. Semua data dianalisis dengan IBM SPSS
dengan versi dari aplikasi tersebut adalah 24.0. Uji testudent sendiri menunjukkan perbedaan signifikan dan menggambarkan peta metabolit. Visio 3.0.0 sendiri digunakan untuk memvisualisasikan jalur metabolisme berdasarkan jalur metabolisme arabidopsis termodifikasi dari Wikipathways. Analisis korelasi person dan hierarchical cluster analysis atau HCA menggunakan metabo analysis. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah variasi fenotip antara ketiga kultivar pakcoy. Benih pakcoy yang telah ditanam menghasilkan tanaman dengan daun hijau besar, segar, dan mengkilap dengan warna batang yang berbeda-beda. Tanaman pakcoy dikelompokkan berdasarkan warna tangkainya, yakni putih seperti pada gambar 1A, hijau pucat seperti pada gambar 1B, dan hijau seperti gambar 1C. Nah, bobot giling seluruh tanaman kultivar pakcoy putih yakni sebesar 12,1 plus minus 0,9 gram per dry weight, hijau pucat sebesar 11,5 plus minus 0,8 gram per dry weight, dan hijau sebesar 11,2 plus minus 0,8 gram per dry weight. Nah, selanjutnya adalah PCA dan PLSDA. PCA dilakukan untuk memvisualisasikan data kandungan metabolik komprehensif yang diperoleh dari analisis GCTOFMS dan HPLC. Plot skor PCA menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara kultivar pakcoy, yakni kultivar putih terpisahkan dari kultivar hijau, pucat, dan hijau oleh prinsipal komponen 1 atau PC1, sedangkan kultivar hijau pucat dan hijau dipisahkan oleh PC2. Hal ini bisa dilihat seperti pada gambar 2A. Nah, plot pemuatan PCA ini menunjukkan tingkat relatif metabolit di setiap kultivar. Hal ini bisa dilihat pada gambar 2B, misalnya kultivar putih memiliki kadar quercetin, kaempferol, dan pigmen fotosintesis yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar hijau pucat dan hijau. Nah, PLSDA dilakukan untuk mengidentifikasi metabolit yang menjelaskan perbedaan antar tiga kultivar. Nilai R2 yang mendekati angka 1 menunjukkan kesesuaian yang baik untuk model PLSDA, dan nilai G2 yang lebih dari 0,9 menunjukkan model prediksi yang sangat baik. PLSDA pada tanaman pakcoy menunjukkan separasi yang baik dengan nilai R2Y sebesar 0,980, G2 sebesar 0,937. Nah, nilai yang lebih tinggi dari 1 pada variabel importance in the projection atau VIP menunjukkan pengaruh untuk PLSDA bahwa metabolit di antara sampel tersebut berbeda. Nah, diketahui sebanyak 53 jenis metabolit memiliki nilai VIP lebih tinggi dari 1, yakni antara lain asam sikima, fenilalanin, dan fenilpropanoid yang bisa dilihat seperti pada gambar 2C. Nah, selanjutnya adalah analisis kandungan metabolit hidrofilik. Kandungan metabolit hidrofilik tanaman pakcoy putih, hijau pucat, dan hijau ditentukan menggunakan GCTOFMS. Nah, diketahui bahwa terdapat 49 metabolit hidrofilik berbeda yang diidentifikasi di antara kultivar, yang diantaranya terdapat 22 asam amino dan turunan asam amino. Kadar leusin, prolin, tirosin, beta-alanin, dan 4 asam amino butanawat diketahui lebih tinggi pada tanaman pakcoy putih dibandingkan dengan kultivar lainnya. Sedangkan kadar alanin, glisin, metionin, dan triptofan diketahui lebih tinggi pada kultivar hijau dibandingkan pada kultivar putih maupun kultivar hijau pucat. Nah, analisis ini juga mengidentifikasi adanya 11 asam organik, asam fosfat, dan urea pada ketiga kultivar. Kadar asam sitrat, asam pirufat, dan asam kuinat lebih tinggi terdapat pada kultivar pakcoy putih dibandingkan dengan kultivar lainnya. Pada kultivar berwarna hijau pucat, asam fumarat dan asam sikimat diketahui memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar lainnya. Sedangkan kadar asam suksinat dan asam fosfat diketahui lebih tinggi pada kultivar hijau dibandingkan dengan kultivar lainnya. Nah, pada analisis ini juga diketahui adanya karbohidrat dengan kadar rafinose paling tinggi dan kadar arabinose paling rendah terdapat pada kultivar putih. Kadar silosa, asam gliserat, dan inositol pada tanaman pakcoy hijau pucat lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar lainnya. Sedangkan kadar asam treonat, fruktosa 6-fosfat, dan glukosa 6-fosfat diketahui lebih tinggi pada kultivar hijau dibandingkan dengan kultivar lainnya. Nah,
Adanya berbagai hasil analisis ini menunjukkan bahwa kandungan metabolit primer pada tanaman pakcoy ini bervariasi di antara ketiga kultivar. Nah, selanjutnya adalah analisis kandungan fenilpropanoid. Analisis HPLC pada pakcoy putih, hijau pucat, dan hijau menunjukkan adanya 9 senyawa fenolik utama, antara lain katekin hidrat, asam klorogenat, epikatekin, asam ferulik, keemferol, asam pekumarat, quercetin, rutin, dan trans asam sinamat seperti pada tabel 1. Nah, di antara senyawa fenolik ini diketahui bahwa kandungan fenol total pada semua kultivar tinggi, sedangkan kandungan asam transinamat rendah. Nah, selain itu, kadar senyawa fenolik lebih tinggi berturut-turut, yakni pada kultivar warna hijau pucat, diikuti oleh kultivar hijau, dan yang terakhir adalah pada kultivar putih. Nah, pada kultivar hijau pucat, kandungan katekin hidrat, asam ferulik, asam pekumarat, dan trans asam sinamat lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar lainnya. Sedangkan pada kultivar hijau, kandungan asam klorogenat, epikatekin, dan rutin lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar yang lainnya. Nah, menariknya di sini adalah epikatekin hanya terdapat pada kultivar hijau pucat dan hijau dan tidak ditemukan pada kultivar putih. Nah, dengan analisis tersebut, hasil menunjukkan bahwa di antara kultivar pakcoy yang berbeda ini, kultivar hijau pucat memiliki kandungan fenolik yang paling tinggi dibandingkan dengan kultivar-kultivar yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah analisis kandungan karotenoid dan klorofil. Analisis HPLC dari 3 kultivar pakcoy menunjukkan adanya 8 karotenoid yang berbeda, antara lain 13Z beta karoten, 9Z beta karoten, lutein, violaksantin, zeaxanthin, alfa karoten, beta karoten, dan beta kriptosantin. Hal ini bisa dilihat pada tabel 2. Kadar total karotenoid secara signifikan lebih tinggi terdapat pada kultivar putih dibandingkan dengan kultivar hijau pucat dan hijau. Secara spesifik, kandungan karotenoid total pada kultivar putih sebesar 677,11 mikrogram per gram dry weight lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar hijau pucat, yakni sebesar 271,71 mikrogram per gram dry weight, dan kultivar hijau yang sebesar 362,98 mikrogram per gram dry weight. Nah, pada ketiga kultivar pakcoy, kadar beta karoten, lutein, 9Z beta karoten, dan 13Z beta karoten secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kadar karotenoid yang lainnya. Nah, menariknya di sini, violaksantin hanya teridentifikasi pada kultivar putih dan kultivar hijau, sedangkan pada kultivar hijau pucat tidak terdeteksi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kadar karotenoid pada kultivar putih lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kultivar lainnya. Nah, selanjutnya, kandungan klorofil total tertinggi juga terdapat pada kultivar putih sebesar 6.870 mikrogram per gram dry weight, yang diikuti oleh kultivar hijau sebesar 4.020 mikrogram per gram dry weight, dan hijau pucat sebesar 3.150 mikrogram per gram dry weight. Nah, kandungan klorofil A, klorofil B, dan klorofil total dalam kultivar putih lebih tinggi daripada kultivar hijau dan hijau pucat. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3. Hasil analisis konten glukosinolat. Hasil dari penelitian analisis HPLC menunjukkan adanya 13 senyawa glukosinolat dari ketiga kultivar tanaman pakcoy. Kadar glukosinolat pada ketiga kultivar pakcoy paling tinggi ditemukan di kultivar hijau, diikuti oleh kultivar hijau pucat, dan yang terendah adalah kultivar putih. Glukosinolat terdiri dari beberapa jenis, di antaranya kandungan yang paling tinggi berturut-turut yaitu jenis gluconapin, glucobrasicin, dan neoglucobrasicin. Kandungan gluconapin dan sirikrin paling tinggi ditemukan pada kultivar hijau pucat dan hijau. Kandungan glucobrasikanapin hanya ditemukan dalam jumlah yang sedikit pada kultivar hijau pucat dan hijau. Namun sinikrin dan glucobrasikanapin tidak ditemukan pada kultivar putih. Jenis glukosinolat yang ditemukan pada kultivar putih adalah gluconopoleiferain dan glukosinolat. Kultivar pakcoy hijau pucat mengandung glycolisin yang lebih tinggi dibanding glukosinolat lainnya selain dari gluconapin dan sinikrin. Kultivar hijau mengandung prochroitin dan glucolisin yang lebih tinggi dibanding yang lain. Kultivar putih mengandung glucobraskin yang paling tinggi. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa kultivar pakcoy hijau lebih memiliki kandungan glukosinolat total yang paling tinggi dibanding kedua kultivar pakcoy lainnya.
Tabel nomor 4 menunjukkan jenis-jenis glukosinolat dan hasil analisis tiap kultivar pakcoy dan total dari masing-masing kandungan glukosinolat paling besar disimpulkan pada kultivar hijau. Selanjutnya yaitu tes antioksidan in vitro. Tes menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsentrasi seiring dengan adanya peningkatan ekstrak metanol ketiga kultivar pakcoy. Dari ketiga kultivar pakcoy, kultivar putih yang menunjukkan keaktifan ekstrak metanol yang lebih tinggi dibanding kultivar hijau dan hijau pucat. Adanya peningkatan konsentrasi juga mengakibatkan adanya peningkatan daya reduksi ekstrak pada pakcoy secara bertahap. Kultivar hijau memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang paling tinggi. Uji aktivitas DPPH menunjukkan pada kultivar putih tidak terjadi adanya aktivitas DPPH tersebut, sedangkan pada kultivar hijau terlihat adanya aktivitas DPPH yang meningkat. Gambar nomor 5 menunjukkan aktivitas antioksidan ekstrak metanol. Selanjutnya yaitu peta jalur metabolisme yang membandingkan metabolit primer dan sekunder. Penggunaan part Visio digunakan untuk membandingkan jalur metabolit dari ketiga kultivar pakcoy. Hasil menunjukkan dari ketiga kultivar putih memiliki level asam pirufat dan pigmen yang paling tinggi, sedangkan pada kultivar hijau dan hijau pucat, kadar glukosa, fruktosa, glukosa 6-fosfat, dan fruktosa 6-fosfat yang memiliki tingkat yang paling tinggi. Kultivar hijau pucat memiliki tingkat fenilalanin, asam transinamat, asam p-karmatik, asam ferulik, asam benzoik, asam klorogenik, asam galat, prekursor fenilalanin, asam sikamat yang paling tinggi dibanding kedua kultivar lainnya. Namun pada kultivar hijau pucat memiliki tingkat rutin, quercetin, dan quemferol yang paling rendah. Kadar tingkat katekin dan epikatekin di kultivar hijau dan hijau pucat lebih tinggi dibandingkan pada kultivar putih. Kultivar hijau memiliki tingkat metionin dan triptofan yang paling tinggi dibanding kultivar lain. Metionin dan triptofan merupakan prekursor dari glukosinolat aromatik dan indolik metabolisme. Gambar nomor 6 merupakan peta jalur metabolisme yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu mengenai relasi antar metabolit. Korelasi antar metabolit telah dianalisis dengan koefisien korelasi Pearson. Analisis korelasi ini memungkinkan adanya pemahaman hubungan antara metabolit dalam sistem biologis. Hasil dari HCA, matrik korelasi antar metabolit diperoleh bahwa metabolit yang terkait dengan jalur biosintetik dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok pertama terdiri dari asam fenolik dan fanol, yang memiliki hubungan positif satu sama lain. Kelompok kedua terdiri dari asam sinapik dan asam fenolik lain yang memiliki korelasi positif juga. Selain itu, fenilalanin dan asam sikimat berkorelasi positif dengan asam transinamik, asam p-karmatik, asam ferulik, dan asam sinapik, asam benzoat, dan asam klorogenat. Tos metabolit berbagi fenilalanin sebagai perantara dari sikimik dan adalah prekursor fenilalanin. Kelompok kedua dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok pigmen fotosintesis dan kelompok flavonol. Pigmen dan flavonol berkorelasi positif pada setiap kelompok. Contohnya ditemukan di antara asam pirufat dan pigmen. Korelasi negatif terjadi di antara keasaman asam pirufat dan gula. Contohnya ditemukan secara signifikan pada pigmen dan fenilpropanoid kecuali pada vanofol. Sedangkan relasi positif contohnya ditemukan pada antara beta-karoten dengan asam ferulik, asam klorogenik, katekin, dan apikitekin. Gambar nomor 7 merupakan gambaran dari matriks korelasi dan analisis klaster metabolit dari pakcoy putih, hijau, dan hijau pucat. Kotak-kotak tersebut menunjukkan koefisien korelasi Pearson pada sepasang senyawa. Nilai koefisien korelasi ditunjukkan pada intensitas warna biru atau warna merah, sedangkan klaster hierarki disajikan dalam bentuk pohon klaster. Berikutnya adalah diskusi yang akan disampaikan oleh saya Nafika Aulia Brentias. Diskusi kali ini dilakukan perbandingan hasil penelitian dengan studi literatur terkait. Dalam jurnal ini, peneliti mengkarakterisasi sebagian besar metabolit sekunder dalam kultivar pakcoy dengan warna yang berbeda, yakni putih, hijau pucat, dan hijau. Peneliti menemukan bahwa kadar senyawa fenolik, karotenoid, klorofil, dan glukosinolat berbeda secara signifikan di antara tiga kultivar pakcoy. Keempat senyawa ini memainkan peran penting dalam mekanisme pertahanan tanaman serta memiliki manfaat potensial bagi kesehatan manusia.
Hasil serupa diperoleh pada studi terbaru yang mengidentifikasi 13 glukosinolat dari 11 varietas kubis Cina. Penulis tersebut menemukan bahwa tingkat glukosinolat dan karotenoid berbeda secara signifikan antar varietas kubis Cina. Jiang DKK membandingkan kultivar kubis Cina merah dengan kubis Cina hijau dan melaporkan perbedaan yang signifikan pada tingkatan fenol. Perbedaan akumulasi metabolit sekunder baik pada penelitian ini maupun penelitian lain yang serupa disebabkan oleh banyak faktor seperti analisis bahan kimia, faktor iklim, perkembangan dan regulasi lingkungan, spesifitas spesies, dan spesifitas varietas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas metabolit sekunder pada tumbuhan. Selanjutnya, fenilalanin adalah prekursor umum untuk sintesis dari berbagai senyawa fenilpropanoid. Biosintesis glukosinat indolik telah dilaporkan membatasi akumulasi fenilpropanoid di Arabidopsis thaliana. Namun, hal ini tidak terjadi pada kultivar pakcoy. Dalam studi ini, glukosinolat ketiga kultivar pakcoy terakumulasi pada tingkat rendah, sedangkan fenilpropanoidnya meningkat. Jiang DKK melaporkan dari hasil penelitiannya bahwa akumulasi fenilpropanoid lebih sedikit pada kultivar pakcoy hijau 8210 dibandingkan dengan kultivar pakcoy ungu 8389 dan hanya 7 fenilpropanoid yang ditemukan pada tanaman pakcoy hijau 8210 di mana quercetin dan KM-ferol tidak ditemukan. Namun, dalam penelitian ini, 11 fenilpropanoid teridentifikasi di setiap kultivar pakcoy dengan akumulasi tertinggi yang diamati pada pakcoy hijau. Kandungan fenilpropanoid pakcoy hijau yang digunakan dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar pakcoy hijau 8210 dari penelitian Jiang DKK. Hasil uji aktivitas antioksidan in vitro juga menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam pengurangan radikal bebas pada uji DPPH dan dalam reducing power assay atau uji daya produksi kultivar hijau dan hijau pucat. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa senyawa fenolik dapat mengerahkan aktivitas antioksidan melalui berbagai jalur. Menurut penelitian oleh Lee menyebutkan bahwa pengumpulan radikal bebas penting di mana molekul fenolik dapat terdegradasi dalam reaksi berantai radikal bebas. Kehadiran berbagai substituen pada fenol dapat mengatur aktivitas antioksidannya, terutama kemampuan dalam mendonorkan hidrogen. Hal ini mirip dengan hasil penelitian dalam jurnal ini bahwa kultivar pakcoy hijau dan hijau pucat mengakumulasi jumlah senyawa fenolik total tertinggi yang mengarah kepada peningkatan aktivitas antioksidan di kedua kultivar. Berikutnya, berdasarkan penggunaan peta jalur metabolisme dan HCA, terungkap bahwa metabolit cenderung berkorelasi dengan metabolit lain untuk melakukan metabolisme pada pakcoy, meskipun kandungan dan komposisi metabolit berbeda antar individu kultivar. Pada kultivar putih mengandung kadar asam pirufat, klorofil, dan karotenoid tertinggi, sedangkan senyawa perantara glikolisis yaitu glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat hadir di tingkat yang lebih rendah pada kultivar ini. Asam pirufat berkorelasi positif dengan pigmen dan berkorelasi negatif dengan gula yang terdiri dari glukosa, fruktosa, glukosa 6-fosfat, dan fruktosa 6-fosfat. Hal ini menunjukkan bahwa glukosa meningkat dengan cepat dan diubah menjadi asam pirufat melalui glikolisis. Aktivasi jalur metil eritritol 4-fosfat atau MEP juga ditingkatkan dan mengarah pada produksi pigmen dalam kultivar pakcoy putih. Sedangkan pada pakcoy hijau pucat, berisi kadar asam fenolik dan flavonol yang lebih tinggi, sama halnya dengan kadar fenilalanin yang digunakan untuk metabolisme fenilpropanoid, serta asam sikimat yang digunakan untuk metabolisme fenilalanin juga ditemukan lebih tinggi pada kultivar ini. Korelasi positif antara asam fenolat dan flavonol telah dilaporkan dalam tanaman kubis oleh Park DKK, tetapi justru terdapat korelasi negatif pada 3 kultivar pakcoy pada jurnal ini. Menurut Howles DKK, dalam tembakau transgenik, overekspresi fenilalanin amonialiase atau PAL yang terlibat dalam konversi fenilalanin menjadi asam sinamat
menghasilkan akumulasi fenilpropanoid yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jalur fenilpropanoid lebih aktif pada kultivar hijau pucat untuk mengumpulkan flavonol. Berikutnya pada kultivar hijau, tingkat prekursor yang terdiri dari metionin dan triptofan untuk glikosinolat dan total glukosinolat memperoleh hasil tertinggi di antara kultivar lain. Pada brokoli, hasil penelitian Rosa DKK tidak terdapat korelasi yang signifikan antara asam amino bebas, yakni metionin, triptofan, dan fenilalanin dengan glukosinolat. Sedangkan dalam penelitian lain mengenai lobak, protein, metionin, dan glukosinolat berkurang pada tingkat sulfat rendah. Dalam kasus pakcoy hijau ini, ditemukan hubungan positif antara asam amino yakni metionin dan triptofan dengan beberapa glukosinolat. Berikutnya, pada studi ini, peneliti mengeksplorasi profil metabolik pada metabolit primer dan sekunder dalam 3 kultivar pakcoy dengan warna yang berbeda. Hasilnya menegaskan bahwa pencatatan metabolit berbasis HPLC dan GCTO-FMS adalah teknik yang cocok untuk mengidentifikasi perbedaan antara metabolit dalam kultivar pakcoy. Ditemukan 49 metabolit yang terdiri dari 22 asam amino dan derivatnya, 13 asam organik, asam anorganik, senyawa organik, dan 14 gula serta gula alkohol. Selain itu, juga ditemukan 11 fenolat, 15 glukosinolat, dan 8 senyawa karotenoid yang diidentifikasi dan diukur. Seluruh kultivar menunjukkan sedikit peningkatan SOD activity di PPH Free Radical Scavenging Activity dan Reducing Power Activity. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak pakcoy memiliki sifat antioksidan. Selain itu, terdapat korelasi negatif antara pigmen yaitu karotenoid dan klorofil dengan fenilpropanoid, yakni asam fenolat dan flavonol, yang diungkap menggunakan analisis korelasi metabolit to metabolit. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Peneliti menyebutkan bahwa studi ini merupakan pengamatan pertama mengenai hubungan antara pigmen fotosintesis dan fenilpropanoid pada tanaman pakcoy. Hasil profiling metabolisme akan memberikan pengetahuan tentang fenolat, glukosinolat, karotenoid, klorofil, dan aktivitas antioksidan dalam kultivar pakcoy dengan warna yang berbeda. Selain itu, studi ini merupakan informasi yang berguna terkait kandungan pakcoy dengan konsumsi manusia. Bahkan informasi ini mungkin berguna untuk meningkatkan kandungan fitokimia yang berbeda seperti fenolat, glukosinolat, karotenoid, dan klorofil dalam kultivar pakcoy. Selanjutnya dilakukannya analisis hubungan antara metabolit diharapkan mampu memberikan pemahaman jalur biosintetik metabolit sekunder pada pakcoy. Penelitian ini juga dapat memberikan dukungan terhadap antioksidan sinergik yang berasal dari fenilpropanoid, glukosinolat, karotenoid, dan klorofil pada daun kultivar pakcoy. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.